Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya yang ada di dalam channel ini? Ya, kesempatan kali ini saya ingin meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan semuanya yang ada dalam channel ya. Di beberapa video ada beberapa pertanyaan dan saya ingin langsung bahas di sini supaya teman-teman tahu pertanyaan ini yang sering ditanyakan langsung saya bahas. Begitu ya. Mulai langsung ya. Sebelum itu silakan untuk klik tombol like dulu, share video ini jika bermanfaat, kemudian subscribe jika belum ya, agar teman-teman semuanya banyak yang bisa mendapatkan informasi mengenai seputar tanya jawab spiritual. Ya, ini banyak yang bertanya mengenai azimah voli atau tata cara agar menjadi atlet voli yang baik begitu. Ya, sebelum saya bahas, memang saya ingin menjelaskan sedikit mengenai seseorang jika sudah melakukan kegiatan ya, sudah sesuai dengan apa yang dia tekuni, misalkan itu voli, dia sudah, sudah latihan fisik, sudah ikut turnamen, tapi kok belum meningkat kemampuannya. Mungkin di sini ada suatu ikatan spiritual yang belum terbuka. Ya, kalau spiritual itu bisa berbicara mengenai aura, bisa berbicara mengenai energi. Nah, ini beberapa titik yang belum terbuka, ini menyebabkan orang itu tidak bisa berkembang secara maksimal. Makanya adanya sarana spiritual untuk voli itu untuk membangun orang ini agar mungkin stamina lebih tinggi, kemudian lompatnya juga lebih tinggi, pukulannya lebih keras, kemudian lebih lincah dan lain sebagainya. Karena mungkin teman-teman sudah tahu juga di lapangan banyak fenomena anaknya kecil, anaknya mungkin sedikit gemuk, tapi kok lompatnya bisa tinggi. Nah, ini dia karena latihan dan punya spiritualnya sudah terbuka. Nah, sama halnya ketika orang Cina itu yang mempunyai tenaga Qi ya, Tai Chi seperti itu aliran cakranya semuanya terbuka. Itu yang membuat mereka lebih bisa mengontrol energi. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lengkap mengenai kemampuan bermain voli seseorang. Oke, langsung kita bahas. Dari Mas Brian Saputra bertanya, maharnya berapa untuk azimah volinya? Saya beberapa kali mengatakan bahwa untuk mahar azimah voli itu ada, ada 3 jenis di tempat saya. Ada azimah, ada liontin, ada juga suatu herbal voli. Ini bukan susu, tapi saya mengatakan ini adalah jamu karena yang berasal dari bahan herbal alami, begitu ya. Bahannya berbeda-beda. Saya sebutkan untuk azimah saja karena ini pertanyaan mengenai azimah, yaitu 650.000. Boleh didapatkan dengan cara datang ke tempat saya atau melakukan pembayaran jarak jauh ataupun cek di Tokopedia. Silakan, bisa ya untuk Mas Brian. Kemudian kalau pakai susu herbal apakah masih bisa sholat Ki? Saya mengatakan bukan susu. Di sini adalah herbal, yang namanya herbal itu seperti kita meminum jamu. Ya, masih bisa sholat ya, masih bisa. Ya, apalagi orangnya, orang ini sudah melakukan kejahatan sangat besar, apakah dia masih bisa sholat? Masih bisa. Kalau orangnya mau, begitu. Kalau untuk masalah sholat diterima atau tidaknya itu semuanya, setiap manusia ini berbeda-beda. Ya, tergantung niatnya sholat untuk apa. Nah, ini yang terpenting. Karena sarana yang saya hadirkan ini juga menggunakan wirid, zikir, dan doa. Tidak ada unsur kodam, tidak ada unsur orang ini bisa mempunyai kemampuan dari jin dan lain sebagainya. Tidak ada semacam itu. Ya, jadi kalau sudah yakin, silahkan. Nah, kalau ditanya ini diperbolehkan atau tidak, untuk orang yang mengimani ini hanya sebagai sebuah wasilah ataupun perantara, jadi tidak ada masalahnya begitu. Oke, kita jawab lagi untuk pertanyaan lainnya. Untuk main bola supaya lebih kuat ada nggak Ki? Untuk main bola sama ketika kita main voli. Sama-sama kita menggunakan azimah, mungkin tendangan akan lebih kuat, larinya juga tambah kencang, stamina juga terjaga. Nah, yang terpenting juga adalah pikiran lebih fokus. Karena di setiap pertandingan apapun, itu yang dibutuhkan adalah fokus dari pikiran kita. Seperti itu saudaraku semuanya. Ini tadi dari Mas Imam Bayhaqi. Untuk Ririn Muntiani ya, bisa dicoba dulu enggak Ki sebelum beli.
Nah, di sini sebuah azimah kan kalau ingin mencobanya kan berarti Anda harus datang, ya kan? Anda harus datang, kemudian memakainya dan dipakai untuk main volley. Apakah bisa semacam itu? Ya bisa, kalau mau. Silakan datang, dicoba, dirasakan ada energinya atau tidak, kemudian rasa tubuh semakin ringan atau tidak, semacam itu. Andai kata, mohon maaf, dikirim terlebih dahulu, kemudian dicoba di rumah. Kalau ada energinya maka mungkin di sini yang dimaksud Mbak Ririn adalah langsung memahari. Andai kata tidak ada reaksinya maka tidak akan memahari. Begitu kan, mungkin seperti itu. Kalau untuk hal semacam ini itu sama seperti orang menikah, Mas, Mbak. Ya, seseorang menikah itu punya yang namanya ikatan, komitmen, ya, di masa depan nanti agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tentunya harus yakin dan mantap. Ya, jangan ragu-ragu seperti itu. Coba teman-teman bayangkan jika Anda ini mau nikah, ya kan? Coba bayangkan sekarang. Anda mau menikah, kemudian dicoba dulu, ya. Nggak tahu maksudnya apa ini, dicoba dulu, kalau enak dilanjutkan, kalau nggak enak nggak jadi. Apakah semacam itu? Ya, menggunakan sarana spiritual itu juga sama. Kalau kita yakin, sudah mantap, maka silakan. Jika tidak yakin, tidak mantap, maka jangan diteruskan. Semacam itu. Walaupun ya dijamin ampuh sekalipun, kalau orangnya tidak yakin menggunakannya, maka ya tidak ada reaksinya. Ya, yang terpenting adalah komitmen, yakin, mantap, dan mengikuti arahan. Itu yang harus dilakukan. Semacam itu ya. Ini ada suatu saran dari Mas Franz Balkis. Lebih baik fisik daripada pakai itu. Ya, memang benar, Mas. Orang pakai jimat, kalau dia hanya diem, tidak mau latihan, daripada orang yang latihan terus-terusan, itu lebih bagus orang yang latihan daripada pakai jimat. Ya, sama orang berdoa terus tapi nggak mau bekerja, mau dapat uang dari mana? Nah, ini yang terpenting. Latihan, kemudian pakai sarana, itu lebih cepat daripada orang yang hanya diem saja pakai sarana. Ya, paham ya? Jadi untuk saudaraku semuanya agar lebih paham di situ. Untuk sarana ataupun ramuan, ya mungkin ini herbal tadi, dijual atau tidak, saya menyediakannya. Silakan jika berminat hubungi nomor yang di atas ini. Begitu. Untuk tempat tinggal saya ada di Kudus, Jawa Tengah. Ya, di tempat saya Kudus, Jawa Tengah, boleh datang langsung. Nanti kabari, kontak nomor yang ada di atas ini ataupun di deskripsi untuk menentukan kapan ini saya mau datang, seperti itu. Ya, saudaraku semuanya. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Jika ada pertanyaan apapun untuk melakukan pemaharan ataupun berminat menggunakan sarana ini, silakan langsung hubungi saya, gitu ya. Demikian apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Oke, kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya ataupun kita bikin video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.